Kembali bersama kami, saya Tamin Muta di channel PTOK Official Pria Tanpa Omong Kosong. Di video kali ini kita akan membahas tentang perkataan orang-orang yang nonis, mungkin ya, non-Islam. Tapi biasanya orang menyebutnya dengan kata kafir. Lah itu sekarang banyak yang beranggapan bahwasannya Al-Quran adalah contekan Nabi Muhammad dari kitab-kitab sebelumnya. Itu. Tapi apakah itu fakta atau hanya orang-orang dungu saja yang melontarkan pertanyaan itu? Ini dia faktanya. Gaya bahasa dan keistimewaan sastra Al-Quran tak tertandingi, yaitu jika Al-Quran adalah karangan manusia, maka seharusnya bisa ditiru. Namun, sejak diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, tidak ada satupun karya sastra Arab yang mampu menandingi gaya, struktur, dan kekuatan retorika Al-Quran. Meskipun tantangan untuk menandinginya sangat terbuka, yaitu ada di dalam Al-Quran, dalilnya yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, maka buatlah satu surat semisal Al-Quran dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Penjelasannya yaitu para pujangga Arab saat itu sangat mahir berpuisi, tapi mengakui Al-Quran berbeda dan melampaui karya sastra manapun. Gaya Al-Quran bukan prosa biasa, bukan syair, dan memiliki ritme, struktur, dan kedalaman makna yang sangat luar biasa. Jadi itu tadi adalah bantahan yang pertama ya guys ya. Itu adalah bantahan pertama untuk orang-orang yang beranggapan bahwasanya Al-Quran adalah contekan. Bagaimana bisa kalau itu contekan tapi nggak ada orang yang bisa meniru sama sekali? Itu kan tadi sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah itu yang awal-awal tadi. Wa in kuntum fi raibin, jika kalian ada keraguan, maka datangkanlah kepadaku satu surat saja. Gak ada yang bisa pas zaman itu, nggak ada yang bisa. Padahal itu orang Arab sendiri itu nggak bisa bikin syair yang bagusnya seperti apapun yang bisa menandingi Al-Quran, nggak ada. Itu fakta yang pertama ya. Yang kedua, konsistensi dan kandungan ilmiah Al-Quran melampaui pengetahuan zaman itu, yaitu jika Al-Quran adalah karangan manusia abad ke-7, maka mestinya mengandung kesalahan sains sesuai pengetahuan waktu itu. Namun, banyak Al-Quran justru konsisten dengan penemuan ilmiah modern. Bahkan beberapa baru bisa dipahami setelah kemajuan sains berabad-abad kemudian. Contoh, proses penciptaan manusia dalam rahim, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14, teori Big Bang, Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, perluasan alam semesta, Quran Surat Az-Zariyat ayat 47. Penjelasannya yaitu, mustahil seorang manusia di abad ke-7 tanpa akses ilmu pengetahuan modern bisa menghasilkan informasi ilmiah yang sangat akurat seperti itu. Ini memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Zat yang Maha Mengetahui, bukan contekan. Nah, bantahan yang kedua ini ada konsistensi makna ilmiah dari Al-Quran. Mana mungkin pada zaman itu ya kan ya, alat-alat belum canggih, akan tetapi sudah bisa mengetahui bahwasanya itu yang katanya itu tadi penjelasannya teori Big Bang. Terus yang kedua tadi orang bisa mengetahui Al-Quran bisa sudah ada penjelasan tentang bayi yang ada di rahim, gumpalan darah, dan ini sampai menjadi bayi itu. Zaman dulu apa ada alat yang buat move itu? Yang ada di perut itu apa namanya? Yang buat USG, alat USG apa ada? Belum ada zaman itu. Bagaimana bisa abad ke-7 tapi sudah mengetahui ilmu-ilmu yang itu mungkin baru diketahui di teknologi yang sekarang gitu loh. Itu bantahan yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling dasar yaitu yang ketiga, Nabi Muhammad SAW buta huruf dan tidak pernah belajar kepada ahli kitab. Maka jika Al-Quran hasil contekan, maka Nabi Muhammad SAW harus memiliki akses ke kitab sebelumnya atau belajar dari tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Namun faktanya beliau ummi, yang artinya tidak bisa membaca dan menulis, dan tidak ada bukti historis bahwa beliau pernah belajar dari ahli kitab. Dalil Al-Qur'annya yaitu, dan engkau wahai Muhammad tidak pernah membaca sebelumnya Al-Qur'an,
sesuatu kitab pun dan tidak pula menulisnya dengan tangan kananmu. Andai engkau pernah demikian, pasti ragu orang-orang yang mengingkari. Quran Surat Al-Ankabut ayat 48. Penjelasannya yaitu tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW berguru kepada siapapun, apalagi dalam soal keagamaan. Bagaimana mungkin seorang buta huruf bisa menciptakan kitab dengan struktur hukum, sejarah, dan panduan moral yang sangat kompleks dan kohesif. Nah, tapi kalau yang ketiga ini sangat mengulti ya guys ya. Sangat mengulti. Bagaimana bisa Al-Quran itu adalah contekan? Nah, ini yang membuat penegasan yang sangat tegas dan penguatan yang sangat kuat adalah Nabi Muhammad itu tidak bisa baca dan tulis, tidak bisa literasi. Bagaimana bisa Nabi Muhammad itu mencontek gitu loh? Bahkan ketika membaca ayat pun itu diajari sama sama malaikat Jibril gitu loh. Jadi ini udah kalau udah pakai dalil ini udah habis semua. Itu bantahan yang paling kuat, yaitu Nabi itu tidak bisa baca dan tulis, Nabi Muhammad. Jadi tidak mungkin adanya Al-Quran itu adalah contekan. Jadi semua itu hanya pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang yang dungu dan sangat bodoh. Ya itu tadi dari kami, semoga bermanfaat. Saya Tamim tadi di channel PT OK Official. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar terus memberikan. Ya itu tadi dari saya, semoga bermanfaat. Saya Tamim tadi di channel PT OK Official. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar setiap harinya kita bisa memberikan ilmu-ilmu atau fakta-fakta yang lainnya.